Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan evakuasi WNI di Iran, kami telah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, Redi Irawan. Selamat sore, Mas Redi, waktu Indonesia. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Mas Redi, kapan Anda rencananya akan dievakuasi ke tanah air? Sebenarnya kita telah merencanakan tiket kita kemarin sore jam 5, namun dengan banyaknya orang-orang penumpang di Qatar, di Doha, sehingga di-cancel. Tetapi untuk itu kami kembali ke hotel yang mungkin secepatnya kita akan terus melihat perkembangan itu, apakah besok tanggal 26, 27, 28 atau mungkin 29 kita akan terbang ke Indonesia. Baik, jadwal berarti belum pasti untuk penerbangan pulang ke Indonesia, begitu ya Mas Redi? Mas Redi? Baik, pemirsa, nampaknya ada gangguan teknis hubungan komunikasi bersama dengan Redi Irawan, mahasiswa PPI di Iran, dan saat ini kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengimbau warga negara Indonesia yang masih tertahan di wilayah konflik antara Iran dengan Israel untuk tetap tenang. Pemerintah terus mengupayakan evakuasi secara bertahap ke tanah air. Kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang, pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran, untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan. Proses evakuasi warga negara Indonesia yang terdampak perang Iran-Israel melalui Baku, Azerbaijan masih terus berlangsung. Dijadwalkan 13 orang warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tiba di Indonesia hari ini. Hari ini direncanakan proses evakuasi WNI asal Iran gelombang ketiga tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Total 13 WNI dari Iran yang dijadwalkan tiba terbagi dalam 2 kloter. Sebelumnya sudah tiba di Indonesia 60 WNI evakuasi Iran yang dipulangkan secara bertahap pada Selasa 24 Juni dan Rabu 25 Juni. Hingga saat ini terdata 97 WNI yang akan dievakuasi dari wilayah Iran dan sekitarnya dari 380 WNI yang terdata menetap di wilayah Iran dan sekitarnya. Pemirsa, untuk kembali mengetahui perkembangan evakuasi WNI di Iran, kami telah kembali terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, Redi Irawan. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Redi. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Mas Redi, berarti dapat diartikan tadi jadwal belum pasti, mengingat saat ini juga kita lihat banyak penerbangan yang di-cancel. Apa ada skenario cadangan begitu yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada teman-teman WNI yang ada di sana? Sejauh ini belum ada, Mbak. Jadi kita masih diusahakan menunggu di hotel sekarang, yang katanya kemungkinan besok tanggal 27, 28 atau mungkin 29 kita akan diterbangkan ke Indonesia. Dan kita juga tetap tenang menunggu di hotel sampai waktu terbang ke Indonesia. Baik, saat ini kan sedang ada gencatan senjata. Apakah Anda juga tetap akan kembali ke tanah air? Iya, dan memang sekarang Iran dan Israel telah gencatan senjata. Namun karena kami telah berkomitmen dan menandatangani untuk pulang ke Indonesia mengikuti KBRI, maka tidak ada alasan untuk kami membatalkan itu. Makanya komitmen kami ke
negara kita Indonesia, makanya kami akan tetap pulang ke Indonesia mengikuti evakuasi apapun yang terjadi, walaupun sekarang kita tahu udah gencatan senjata antara Iran dan Israel. Baik, Mas Reddy, lantas bagaimana kondisi di Iran dari rekan-rekan Anda yang berada di sana pasca gencatan senjata? Mungkin ada informasi terkait kondisi di sana saat ini seperti apa? Ya, saya telah menghubungi dosen saya yang berada di Iran, di kota Tehran, dan mahasiswa yang berada di Qum, dan bahkan teman-teman saya orang Iran asli yang berada di daerah Ahwaz, tentang bagaimana kondisi Iran setelah gencatan senjata ini. Nah, menariknya, Mbak, Iran telah mengumumkan kemenangan dari perperangan ini, dan kita lihat di Iran untuk memeriahkan kemenangan ini, mereka misalnya ada beberapa tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat ini semuanya digratiskan. Bahkan bus-bus di dalam kota, misalnya di dalam Qum, semua pelajar yang dulu kami sering menaiki bus itu ke kampus dari asrama, semuanya digratiskan. Baik. Ya, silakan Mas Reddy. Dan sekarang benar-benar perang itu telah dimenangkan oleh Iran. Dan memang sejauh pengamatan kami juga ketika masih berada di Iran, semua rudal-rudal Israel benar-benar masih di dalam sistem pertahanan udara Iran yang memang sangat canggih menurut saya. Dan saya juga menyaksikan itu pada Fangi Iran. Baik, Mas Reddy, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga yang saat ini masih menunggu di Indonesia? Ya, insya Allah untuk mama saya, ayah saya, dan keluarga saya yang sudah menunggu saya di Indonesia, insya Allah saya akan segera pulang dengan selamat. Dan saya berterima kasih kepada KBRI dan kepada Atase Pertahanan di Tehran yang telah sangat melindungi warga Indonesia di Iran dalam keadaan seperti yang kemarin. Insya Allah saya akan pulang dengan selamat. Insya Allah selalu selamat, Mas Reddy. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan iNews sore hari ini, Mas Reddy. Tetap berhati-hati dan salam sehat selalu. Setelah sepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel malah kembali menyerang Gaza. 80 orang dilaporkan meninggal dunia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews sore. Anda kembali di iNews sore bersama saya Diandra Mukri. Pemirsa, tokoh militer Iran sekaligus penasihat utama Ali Khamenei, Ali Shadmani, meninggal dunia. Ali Shadmani sebelumnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel. Media pemerintah Iran mengatakan Ali Shadmani meninggal dunia hari ini waktu setempat. Ali dilaporkan meninggal setelah mengalami luka-luka akibat serangan Israel di Iran. Pusat Komando Garda Revolusi Iran pun bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas dendam atas pembunuhan tersebut. Sebelumnya, militer Israel mengatakan pada 17 Juni lalu bahwa Israel telah membunuh Shadmani yang mereka identifikasi sebagai kepala staf perang Iran dan komandan militer paling senior. Ali Shadmani sebelumnya sempat dilaporkan tewas pekan lalu akibat serangan rudal Israel di Tehran. Namun spekulasi itu dibantah langsung oleh Ali Shadmani. Sempat tertahan di Jeddah itu nggak ya, Mas? Bukan. Kita langsung. Jadi dari perjalanan dari Baku sampai Doha. ke
Alhamdulillah lancar. Apa terdampak sama penutupan Tidak. udara itu? Tidak. Jadi kita dibagi jadi 9 kloter. Itu tanggal 23 itu 3 kloter, tanggal 24 3 kloter, tanggal 25 kita ini 3 kloter. Itu masing-masing hari itu ada yang naik Qatar Garuda, ada yang naik Qatar, ada yang naik Turki. Kebetulan yang Qatar itu lancar. Qatar Garuda agak tersendat karena pesawatnya ada yang cancel, jadi menumpuk penumpangnya. Sampai sekarang ada sekitar 24 dari teman kami yang ada di sana masih di Baku nunggu flight selanjutnya. Pak, selama situasi di Iran itu sendiri gimana Pak? Ini apakah mencekam begitu atau seperti Iran ya? Iran kebetulan kita di beda-beda daerah ya. Kalau di Teheran sendiri emang hampir tiap malam ada suara-suara ya ledakan-ledakan gitu. Cuman di daerah-daerah lain nggak ada. Kalau Bapak sama Mas sendiri dari Iran yang di bagian mananya? Saya sendiri dari Masat, aman. Jadi shopping mall segala macam masih biasa, masih nggak ada masalah. Terus kalau Mas Adi di mana? Askari. Dari Teheran ya? Ya dari Teheran ada itu hampir tiap malam ada ledakan. Cuman udah 2 hari ini aman, udah nggak ada apa-apa lagi, damai. Kalau proses evakuasi dari Teheran ke Baku sendiri itu kemarin seperti apa sih Mas? Ya, kami disediakan fasilitas bis 4 unit dari Tehran menuju Azerbaijan perbatasan Astara. Lalu difasilitasi sekitar 3 bis dari Azerbaijan itu menuju kota Baku, Pak. berapa jam? Untuk dari Tehran ke Azerbaijan bisa ditempuh selama 20 jam kurang lebih. Iya. Karena Perjalanannya 12 jam sebenarnya. Iya. Yang lamanya nunggu di perbatasannya, cross bordernya itu yang lama. Karena antrian banyak. Jadi ada yang dari Nigeria, ada yang dari Afrika, dari Cina. Jadi kita ngantri karena grup-grupan dan banyak banget orangnya. Banyak kita tiba di tanah air ini seperti apa perasaannya dan apakah ada ucapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah akhirnya proses evakuasi juga? Sebenarnya kita sangat terima kasih sekali dengan tim-tim dari Republik Indonesia ini, dimulai dari KBRI, terus KBRI itu Iran dari Teheran, KBRI Baku, bahkan ada dari KBRI Moskow yang membantu datang ke Baku karena timnya kurang. Terus ada Kemenlu juga, kita lengkap, pokoknya paket lengkap. Terus ke fasilitasnya pun makan terjamin, kita pun tinggal di hotel yang lumayan enak. Jadi tadi yang seperti dibilang Mas Naki itu semuanya nggak ada rasa takut-takutnya lah. Pak, yang Cuman sama tanpa ini berapa orang Pak? kita cuma 6 orang aja. Hari ini rencana tuh kita kan gelombang ketiga, itu terbagi yang naik Qatar maksudnya itu dari Baku ke Doha naik Qatar, Doha ke Jakartanya naik Qatar, itu ada 6 orang. Terus ada juga yang naik Turki, kayak nggak salah 5 apa 6 orang juga. Terus yang dari Baku ke Dohanya naik Qatar dan Doha ke Jakartanya naik Garuda itu masih tersendat, masih stuck di sana. Itu sekitar ada 24 teman kita yang stuck di sana nunggu informasi penerbangan dari Qatar sendiri. Cuman udah dihandle sama Qatar, jadi hotelnya pun udah dihandle sama mereka, sama Qatar Airways. Oke, kalau BPN-nya sama Mas ini dari wilayah, maksudnya di Indonesia akan pulang ke mana setelah ini, apakah dari daerah? Kamu itu Pinang, Pak. Ya kebetulan inilah juga saya bangga juga sebagai warga negara Indonesia karena jadi ternyata semua Pemprov itu menjemput kita. Jadi menanyakan kamu akan tinggal di mana, butuh transport, butuh tempat tinggal. Jadi seperti saya dari Jawa Tengah, Pemprov dari Jawa Tengah pun menghampiri saya, terus mau planningnya mau tinggal di mana kayak gitu. Jadi kebetulan saya memang udah booking hotel di BSD, jadi saya tidak perlu, teman katanya mau diantar ke hotel. Nah, Jadi full service gitu. Kegiatannya apa sih Pak? Dan ada rencana untuk kembali ke sana lagi nggak Sun? Saya sendiri kerja sebagai aircraft maintenance. Kita ada sekitar mungkin 14 orang apa berapa 14 orangan. Cuman yang lagi kemarin ikut evakuasi itu ada 9 orang. Kerjanya kebanyakan memang di Teheran. Jadi kita kerja di airlines, beda-beda airlines gitu. Pak, ini respon keluarga ketika adanya serangan dari Israel ini seperti apa? Apakah panik atau boleh diceritakan Pak? Karena berita yang menyebar di TV itu kan serem ya.
Sementara kita yang di sana sebenarnya dibilang serem, dibilang enggak. Cuman aman, so far aman, nggak ada masalah. Terus kita jelaskan juga ke keluarga kalau di sini aman. Terus pas sudah sampai di Azerbaijan, Baku pun ternyata fasilitas yang diberikan sama negara itu bagus gitu. Jadi kita nggak merasa nggak ada menderita-menderitanya gitu. Tadi komunikasi sempat terputus katanya Pak, itu di Iran ya? Komunikasi dengan keluarga itu jadi kita sebelum benar-benar terputus, kita bilang ke keluarga bahwa ini WhatsApp ini terputus, internet putus sambung. Jadi mereka akan kita kasih tahu ada saatnya nanti akan full terputus gitu. Itu aja sih. Bandara Doha ini masih belum aman atau seperti apa? Enggak, zona bandara udah aman. Intinya hari ini kita udah lancar, normal. Hari ini udah normal banget. Kemarin karena ada penumpukan penumpang, karena ada beberapa pesawat yang cancel, makanya ada penumpukan penumpang. Kalau hari ini aman, normal. Jadi Bapak nggak di-reschedule penerbangan di awalnya? Kita enggak, kita masih sesuai dengan schedule awal. Udah, gitu aja ya. Terima kasih Pak. Tadi baru saja pernyataan dari salah satu WNI, Kuat Wibowo, yang menyatakan di gerbang WNI yang berasal dari Iran tinggal di kota Mashhad, di mana dia menjelaskan dan menceritakan perjalanannya dari Iran menuju Azerbaijan. Pemirsa, gelombang ketiga kepulangan WNI dari Iran sudah tiba sore hari ini. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Hadisti, bagaimana suasana saat ini di sana? Pukul berapa tadi tepatnya para WNI yang dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, baik. Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Baru saja warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran pada tahap ketiga hari ini tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka baru saja keluar melewati pintu internasional Terminal 3, di mana kalau jadwal kedatangan tadi sekiranya mereka tiba pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, dan tadi setibanya mereka mengikuti sejumlah pemeriksaan dasar seperti imigrasi, kemudian juga pemeriksaan kesehatan hingga pendaftaran IMEI untuk registrasi ponsel mereka di Indonesia ini. Dan dari informasi yang kami terima dan juga yang kami lihat tadi, mayoritas kedatangan WNI ini ada sebanyak 6 orang, terdiri dari 5 laki-laki dan 1 orang perempuan yang didominasi oleh mahasiswa, kemudian juga pekerja imigran hingga keluarga dari KBRI. Dan mereka juga tersebar ini asalnya dari sejumlah daerah, baik dari Banten, Kepulauan Riau, dan tersebar di Jawa Barat. Dan tadi kedatangan mereka disambut juga oleh dari pemerintah daerah mereka setempat dan juga didampingi oleh pihak Kemenlu yang bersama-sama mendampingi proses tahapan-tahapan yang mereka lakukan setibanya mereka di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kemudian juga selanjutnya hari ini memang dijadwalkan ada 2 kloter kedatangan WNI evakuasi Iran ini. Tadi sudah tiba yang pertama 6 orang, kemudian selanjutnya akan ada 7 orang yang dijadwalkan tiba pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini menggunakan juga Turkish Airlines, namun seperti yang tahap pertama tadi, di mana mereka juga akan mengikuti sejumlah prosedur pemeriksaan imigrasi, cek kesehatan, dan juga pendaftaran IMEI untuk registrasi ponsel. Dan kemudian juga mereka ini setibanya langsung bersama dengan pemerintah daerah mereka untuk menuju ke tempat asal mereka masing-masing. Dan kemudian juga evakuasi WNI asal Iran ini dilakukan secara bertahap, mengingat memang proses perjalanan mereka dari Iran menuju ke Indonesia ini cukup panjang, di mana mereka diberangkatkan dari Iran menuju ke Baku, Azerbaijan, yang melalui jalur darat selama kurang lebih 16 jam, kemudian transit di Doha dan juga Istanbul, barulah mereka akan diterbangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dan dari informasi juga sebelumnya sudah ada sebanyak 60 WNI asal Iran ini yang dipulangkan pada 2 hari berturut-turut kemarin, yakni sebanyak 11 orang pertama pada hari Selasa lalu juga 49 pada Rabu kemarin, dan hari ini dijadwalkan ada 13 orang yang tadi juga sudah keluar sebanyak 6 orang, kemudian nanti pukul setengah 6 sekitar 7 orang juga.
Kemudian juga sisanya ini akan dijadwalkan datang esok, hingga operasi ini akan terus berlangsung pada Minggu 29 Juni mendatang. Memang ada sejumlah kedatangan ini yang di-cancel, baik itu dari hari kemarin maupun juga hari ini, yang mana kalau hari ini sebetulnya ada 3 kedatangan, namun yang terkonfirmasi hanya ada 2 kloter, karena 1 kloter ini terpaksa batal, yang mana kalau Kemenlu menyebutkan bahwa penyebab batalnya ini adalah kesalahan dalam jadwal penerbangan, begitupun juga kendala teknis, sehingga nantinya akan di-reschedule atau dijadwalkan ulang hingga hari Minggu 29 Juni mendatang. Sementara demikian, Diandra. Baik, terima kasih Hadisti atas laporan Anda langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas. Setelah sepakati gencatan senjata dengan Iran, Israel malah kembali menyerang Gaza. 80 orang dilaporkan meninggal dunia. Seorang anak Gaza menjadi korban kekejian tentara Israel. Dibawa menggunakan ambulans, tubuh anak ini penuh luka. Israel menyerang rumah milik keluarga Haji Mutlak yang penuh dengan penghuni. Dalam 24 jam terakhir, Israel kembali meluncurkan serangan ke Gaza yang mengakibatkan 80 orang tewas dan ratusan orang terluka. 20 warga Gaza Palestina tewas setelah tentara Israel melepaskan tembakan saat warga menunggu bantuan kemanusiaan. Tentara Israel menargetkan warga sipil Palestina yang kelaparan. Korban yang berusaha mendapatkan makanan tewas ditembaki tentara Israel, sementara lebih dari 200 lainnya terluka. Tentara Israel menembaki warga sipil saat menunggu di dekat titik distribusi bantuan di koridor Netzarim, Gaza Tengah. Sementara Rumah Sakit Al-Auda mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima 146 orang yang terluka, termasuk 62 orang yang kritis akibat tembakan Israel. Selama 12 hari terakhir, sudah 870 warga Gaza tewas akibat kekejaman Israel. Unjuk rasa memprotes dugaan peran Belanda dalam memasok suku cadang jet tempur F-35 ke Israel berujung kericuhan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pro-Palestina. Protes terjadi saat KTT NATO tengah berlangsung di Belanda. Ketegangan meningkat saat polisi menghalangi pengunjuk rasa yang mendekati gedung pemerintah di Rotterdam, Belanda pada hari Selasa. Ketegangan berujung kericuhan dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis pro-Palestina. Para aktivis mengecam pemerintah karena menghindari putusan pengadilan banding yang memerintahkan penghentian ekspor langsung F-35 Belanda ke Israel. Menurut demonstran, rantai pasokan komponen F-35 tersebut mencakup pemberhentian di Rotterdam sebelum suku cadang dirakit di Amerika Serikat dan dikirim ke Israel, sehingga secara tidak langsung dianggap membantu persenjataan Israel. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Ayu Sore.